Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDIY. Yuk. Dan udah terkabul, saya kasih 1 miliar, berdua jadi 2 miliar. Testimoni, dia meraktekin dalam waktu seminggu, hajatnya terkabul. Nah, mau saya, bapak dan ibu juga harus terkabul. Bapak dan ibu harus terkabul. Besok hari Kamis, malam Jumat di atas, habis Isya kita di atas. 2 orang yang udah terkabul, saya kasih hadiah 1 miliar, berdua 2 miliar. Nah, mau saya, kalau dia terkabul, masa bapak dan ibu gak terkabul? Harus. Dasarnya apa sih Pak Haji kalau terkabul? Dasarnya harus terima takdir Tuhan. Kenapa hajat kita lemot? Karena kita gak pernah nerima takdir Tuhan. Selalu protes aja. Apa-apa protes aja. Salah saya apa? Kenapa nasib saya begini? Itu namanya protes. Tidak menerima takdir Tuhan. Kenapa umur saya begini kok saya nggak boleh? Itu namanya protes. Menerima takdir Tuhan. Kedua, bapak dan ibu kalau mau terkabul tidak boleh punya hati busuk. Tidak boleh punya hati busuk. Bapak dan ibu hatinya busuk semua. Terutama jengkel sama anak. Terutama jengkel sama pasangan. Nggak boleh. Masa anak dijengkelin? Nggak boleh. Ketiga, ibu nyumpahin. Apa unek-unek ibu, bapak keluarin. Lawannya yang positif. Itu yang terkabul. Kayak contoh saya. Pauji, awas. Kalau Pauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Bukan kebeli Robicon, tapi punya. Pauji, awas. Kalau Pauji main air, papa punya mobil Hummer. Begitu juga bapak dan ibu. Seperti Syekh Sudais, orang Arab. Syekh Sudais, awas. Kalau nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah, bapak dan ibu juga begitu. Ini kan bapak dan ibu saya lihat kenapa hajatnya belum terkabul. Karena isinya ngeluh. Ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Buat apa ngeluh? Bangkit. Seperti siapa? Presiden Republik Indonesia sekarang bangkit. Ijab jadi wakil presiden gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, bangkit. Hijab jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Pak Gibran jadi. Ibu mana bangkitnya? Bapak mana bangkitnya? Bangkit. Jangan letoy. Bangkit. Bangkit. Terjemahin. Mana mic-nya? Pinjam. Wan, mic-nya. Terangin. Agak ringkas. 1, 2, 3. Dengerin Pak. Ya, bismillah. Bapak sekalian, ditekankan secara semangat Pak Haji seperti itu. Kalau kita nggak nangkap dengan motivasi semangat yang luar biasa, Blow on. Blow on. Gue udah teriak-teriak, tapi nggak nyambung. Blow on. Ya. Bangkit, harus bangkit. Jadi Bapak sekalian, apa yang Pak Haji paksakan kepada kita semua, ini sebetulnya untuk kepentingan kita. Kalau kepentingannya Pak Haji berbuat, ngajarin, pernah nggak ada MOU antara Bapak dan RDIY? Nggak ada. Nanti kalau berhasil 50%, 50%, 30%, 70%, 60%, 40%, nggak ada. Yang ada kabur. Ini yang udah cair 200 miliar kabur. Ini yang udah cair 1 triliun kabur. Ini yang udah cair 2 triliun kabur. Nggak ada perjanjiannya. Makanya ibu dan bapak, kita nggak ada perjanjian. Praktekin ilmu RDIY.
Bapak boleh kabur, ibu boleh kabur. Nggak apa-apa. Nanti saya ijab balik. Pasti datang lagi. Ya, ada yang setiap hari ke kandang ijab. Bahkan hadirnya pun difasilitasi oleh Pak Haji. Terkabul? Terkabul. Ujungnya kabur. Alhamdulillah ada yang menjadi motivasi kita semua. Ada yang dipaksain untuk ibadah sholat taubat oleh Pak Haji di tahun 2011 Pak Haji ya? Ya. Tahun 2011 dipaksa Pak Haji. Alhamdulillah datang 2024 yang lalu. Datang bawa oleh-oleh ke Pak Haji. Oleh-olehnya 40 ember. Miliar tunai. Miliar. Pak Haji jadi kaget. Ini apa? Ngapain kasih? Bahkan Pak Haji sudah lupa. Sudah ngajari seperti ini, Pak Haji sudah lupa pernah maksain. Pak Haji yang maksain saya Pak Haji untuk sholat tobat 68 kali sehari semalam. Dipaksa saya Pak Haji, saya lakukan Pak Haji. Alhamdulillah saya cair 200 miliar setiap bulan. Tunai. Dan ini Pak Haji jangan nolak. Ini ucapan terima kasih saya kepada Pak Haji. Ini Pak Haji jadi semangat seperti itu untuk memberi motivasi kepada kita semua. Dasarnya kedua ada di luaran dari RDAE, namanya Pak Nasrullah. Dasar yang kedua, Pak Nasrullah itu orang dalam, ordal. Yang satu praktek, Orang luar. namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki, ditulis. Dia nulis di situ dan testimoni nyampaikan di lewat TikTok, lewat YouTube. Dia jalani sholat taubat 57 kali sholat taubat tiap hari. Kalau saya 68, 18 tambah 50. 50 itu sifat yang dominan. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 10-10. Atau jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Atau yang mana aja Bapak pilih yang masih dominan. 5 kali 10, 50 sholat taubat plus 18, jadi 68. Kalau Pak Nasrullah 57. Dia cair 21 miliar. Saya maunya cairnya per bulan 10 miliar. Amin. Tidak cukup dengan amin Pak Haji. Iya. Praktekin. Iya. Ibu bapak cuman amin, amin, ampret. Praktekin. Lanjut. Ya. Ini nggak pakai modal, cuman modal dengkul kan sholat taubat. Nggak pakai modal duit dari mana? Sholat taubat. Nggak pakai duit, modal nggak pakai modal. Ya. Kenapa? Kenapa kita harus sholat taubat? Karena terlalu banyak yang menutupi diri kita dengan rezeki yang mau masuk. Penghalang. Ada penghalang, ada tabir di antara kita dan rezeki yang mau datang. Apa itu tabirnya? Sudah disampaikan Pak Haji. Tabirnya adalah itu tadi. Sifat bangsat. 18 kali sifat bangsat, hati busuk, sifat busuk 18. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Sama siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Anak dan pasangan hidup. Atau saudara ipar, sepupu, saya nggak tahu. Atau mertua atau besan, saya nggak tahu. Lo sendiri yang tahu. Bisa gak tuh sifat busuk jangan ada. Biar cair setiap bulan 10 miliar. Tanpa. Kita kan udah 50 tahun, saya nggak mau kerja. Tanpa kerja, tanpa multi level marketing. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing, ngebel downline, kabur tuh downline. Ketakutan diajak multi level marketing. Lanjut,
Ya, penghalang-penghalang yang seperti itu ada di dalam diri kita, itu sudah dipesan oleh Nabi. Karena kalau itu ada di dalam diri kita yang dominan seperti itu, dan itu sifat busuk yang dikatakan Pak Haji, artinya kita punya sifat yang negatif. Apapun yang kita lakukan terhalang oleh sifat negatif. Maka Pak Haji ngajarin gimana uang rezeki yang ngejar kita datang kepada kita, bukan kita yang harus mengejar rezeki. Kuncinya adalah hati kita harus bersih, jernih, aura positif. Kalau orang Jawa bilang legowo, Legowo. lapang dada. Contoh, ingin megang kupu-kupu, dikejar, butuh waktu, capek, kupu-kupunya bisa rusak, dipegang malah. Mendingan Nanam bunga, bikin taman bunga, sudah di halamannya jadi indah, kupu-kupu kupu-kupu pada datang. Itulah hati kita. Tata hatinya dipakai taman bunga, taman hati yang indah, sehingga auranya positif, rezekinya yang akan tertarik juga energi positif, rezeki-rezekinya jadi datang. Kenapa hajat ibu dan bapak lemot? Karena suka nasehatin anak. Oh, nggak boleh nasehatin anak, nggak boleh. Karena nanti ibu kepancing jengkel kalau anaknya nggak nurut apa kata ibu dan bapak. Jadi anak jangan, ibu langsung tangan kanan kiri ke atas. Allah, gerakin hati putri saya supaya dia mau sholat subuh tepat waktu. Allah, gerakin hati putra saya biar putra saya mau sholat subuh tepat waktu. Jangan kita gedor-gedor pintu suruh sholat subuh. Itu namanya hati bapak dan ibu busuk. Kok busuk? Ya kan pada saat anak nggak nurut, nggak mau sholat subuh, jengkel gak? Itu namanya busuk gak? Ada gak tuh di 18? Mana kertasnya? Bagiin kertasnya. Ada gak yang? Ada. Iya. Gak boleh. Itu namanya busuk. Jangan suka nasihatin anak. Jangan suka nasihatin orang tua. Lanjut Pak. Ya. Yang udah kode-kode soalnya. Jadi dengan sifat yang busuk itu pasti akan menjauhkan dari rezeki. Ini yang harus kita hindarkan. Kenapa? Bagi Wan, ambil Wan. Kenapa Allah ambil Wan? suruh kita untuk membersihkan itu? Karena Allah berjanji, kalau hatinya bersih dari sifat-sifat yang busuk, Allah akan lipat gandakan harta. Syaratnya dengan apa? Bersih hati. Dengan apa? Mohon ampun. Itu janji Allah begitu doang. Salah satu sifat busuk adalah lihat YouTube komen. Lihat medsos komen. Lihat TikTok komen. Sekarang lagi viral apa contohnya? Komen. Nggak boleh. Numpang panggung biar ngetop. Gelo. Orang dibully. Orang dibully, numpang panggung. Nggak boleh dong, itu namanya sifat busuk. Orang berbuat baik kok kita malah dibilang hancur, jelek, apa nggak boleh. Itu namanya komen. Lanjut. Ya, itu mulai dari nomor 3, nomor 2, nomor 1-nya menjadi landasan. Tadi sudah sampaikan Pak Haji bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Ini yang susah. Kita tidak saling menyalahkan diri sendiri, menyalahkan ring satu, ujung-ujungnya pasti menyalahkan Allah. Kalau Allah disalahkan pasti murka. Kalau Allah murka sudah standar saja. Yang penting hidup. Allah di hadis qudsinya menyampaikan firman-Nya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, tidak mensyukuri segala nikmatku,
dan tidak rela dengan ketetapanku, keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir. Allah murka kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Intinya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita yang dulu berhasil, dulu berjalan, dulu ada hasil yang baik? Karena kita menjadi demikian ini, kita lupa dengan sedekah. Kondisi seperti ini saya harus sedekah? Harus. Karena Allah menyampaikan sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain. Pak Haji, kalau saya sedekah emang bonusnya apa? Nanti bisa ngurangin ibu siksa kubur. Emang ibu besok bakal di dunia sampai tua boro-boro. Besok ibu mati dikubur. Suaminya meninggal dikubur. Apa ibu mau ikut dikubur? Nggak mau. Suami meninggal dikubur. Ibu besok nengokin kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Begitu juga kalau ibu bapak meninggal. Ditengokin setahun 2 kali. Kalau bapak dan ibu nggak ada sedekahnya, bangsat tuh di kuburan lo. Disiksa. Kok gitu Pak Haji? Bapak gue dari tahun 73 mati belum bangkit. Nah lu kagak mau sedekah, habis lu disiksa. Emang ada ayatnya Pak Haji kalau sedekah itu wajib? Iya. Ayatnya. Ayatnya diingatkan oleh Allah kita. Kenapa Ada gak kita, penontonnya Man? kita harus sedekah? Berapa? Nanti dibuka di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Al-Munafikun ayat yang ke-10. Intinya dari surat ini bahwa kita diperintahkan Allah mensedekahkan sebagian rezeki yang kita terima. Enggak kalau orang mati. Lanjutannya ke sana. Oh. Sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena kalau nanti di alam kubur, kata Allah di surat Al-Munafikun ayat 10 itu, dia yang paling utama disebutkan. Bentar lagi. Allah kembalikan. Intinya ya, kembalikan saya ke dunia walaupun hanya sekejap. Untuk apa? Untuk sedekah, bukan untuk bekerja lagi, untuk cari uang lagi, untuk umroh, untuk sholat, untuk puasa, enggak. Untuk sedekah. Karena yang paling menemani dia di alam kubur ternyata hebatnya adalah sedekah. Dan kenapa harus sedekah mendorong kita untuk bisa harta kita meningkat? Di Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi 700. Tapi di penutup ayatnya Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Dia Tidak ambil mesti centong 700. dia di atas buat bapak dan ibu dia, centong. Tidak mesti 700, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1.000.000 kali. Nilainya yang Bukan centong diperoleh. ini. Ini pentingnya, pendorong hajat kita. Tapi yang terpenting utama adalah terima takdir, terima ketetapan Allah tanpa mengeluh, tanpa grundel. Nyambung gak nih Pak? Jadi bapak dan ibu coba paksa dulu sholat tobat. Besok datang lagi, kemari lagi, testimoni. Saya maunya sehari, coba ada gak yang testimoni? Besok hari Kamis malam Jumat kita testimoni. Besok kan Rebo. Nah besok ibu, besok habis maghrib kesini lagi. Testimoni lagi. Nah besok ada yang cair 200 miliar mau datang. Nah besok ibu dengar orangnya. Bos ngomong bos. Nah nanti dia sesuai ngomong.